Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, my beloved students, di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai narrative text. Oke students, kalian ada yang udah tahu belum sih apa ya narrative text itu? Nah, kalau misalnya kalian hobi nonton film, apalagi film Disney, itu salah satu contoh dari narrative text. Kira-kira udah tahu belum apa ya narrative? Oke students, narrative text is an imaginative story to entertain readers. Nah, jadi narrative text itu adalah teks imajinasi atau sebuah teks karangan yang tujuannya atau purpose-nya to entertain readers, hanya untuk menghibur pembaca. Nah, kira-kira contohnya seperti apa ya? Misalnya seperti ini, ada beberapa jenis narrative text. Yang pertama misalnya about fairy tales, atau bisa juga seperti legend, dan juga fable. Nah, itu contoh dari narrative text. Kira-kira apa sih ciri-cirinya dari narrative text? Ada yang tahu? Nah, jadi jika nanti kalian membaca suatu teks yang ada di ujian ataupun di ulangan, kalian sudah tahu nih, oh ini namanya narrative text, jika kalian menemukan ciri-ciri berikut ini. Oke? Yang pertama, biasanya di awal cerita narrative text selalu disebutkan seperti ini. Long time ago, once upon a time, one day, dan lain-lain. Nah, biasanya di awal kalimatnya selalu ada kalimat seperti itu, menjelaskan pada zaman dahulu kala, beberapa waktu yang lalu, atau bisa juga beribu-ribu tahun yang lalu, itu bisa di awal biasanya disebutkan. Nah, jadi jika kalian menemukan teks yang di awalnya terdapat kalimat tersebut, jangan ragu lagi, itu termasuk ke dalam narrative text. Ciri yang kedua yaitu narrative text menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Ada yang ingat apa saja kata kerja kedua? Oke, kita coba ingat bareng-bareng ya. Misalnya kata kerja kedua itu seperti when, or told, or apalagi walked, bisa juga atau sang and drank. Nah, itu contoh kata kerja kedua ya. Kenapa pakai kata kerja kedua? Karena teks ini menceritakan waktu yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Seperti itu. Oke, anak-anak hebat, tadi Miss sudah sampaikan definisi dari narrative text. Lalu Miss juga sudah sampaikan purpose atau tujuan dari narrative text. Sekarang yang terakhir, yang biasanya selalu ada di setiap teks bahasa Inggris, yaitu apa? That's right, generic structure. Miss ingatkan lagi, setiap teks bahasa Inggris pasti mempunyai generic structure atau susunan teks. Kalau narrative text, ada yang tahu nggak sih susunannya apa aja ya? Di awal apa, di tengahnya apa, di terakhir apa? Ada yang tahu? Baik, sekarang Miss jelaskan, oke? There are three generic structure of narrative text. First is orientation. Second, complication. And third, resolution. Nah, kira-kira ada yang sudah paham belum apa ya reorientation, complication, and resolution? Oke guys, pertama ada reorientation. Di bagian reorientation ini disebutkan siapa yang diceritakan di dalam teks tersebut, di mana lokasinya, kapan terjadinya, dikenalkan dulu, disebutkan di awal. Misalnya seperti ini. Long time ago, Cinderella blah 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 with her stepmother. Jadi disebutkan, oh cerita ini menceritakan tentang Cinderella and her stepmother. Kayak gitu. Terus misalnya disebutkan juga in the castle long time ago. Oh, ini nyeritain terjadinya di kastil beberapa waktu yang lampau. Seperti itu. Itu biasanya ditempatkan di awal cerita. Ya. Selanjutnya, bagian tengahnya ada complication. Aduh, kok ngomongin komplik ya?
Iya, jadi setiap naratif teks pasti punya yang namanya complication. Ya, jadi setiap teks pasti mempunyai masalah. Di complication ini disebutkan apa masalahnya. Contohnya, kalau fairy tale tentang Cinderella, complication-nya apa? Ya, tentang Cinderella yang tinggal dengan ibu tiri dan kakak tirinya yang jahat sehingga mereka memperlakukan Cinderella dengan tidak baik. Contohnya lagi, kalau complication dari Malin Kundang, apa ya? Complication-nya adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Contoh cerita lainnya, kalau misalnya antara kancil dan buaya, complication-nya apa ya? Ya, masalahnya si kancil yang cerdik dan dapat menipu buaya. Nah, jadi setiap naratif teks pasti mempunyai complication atau problem, masalahnya apa. Ya, dan terakhir di sini ada resolution. What is resolution? Nah, setelah ada masalah pasti ada resolution, yaitu penyelesaian masalahnya. Apakah diselesaikan dengan baik-baik dan berakhir bahagia, atau diselesaikan dengan menyedihkan akhirnya? Contohnya kayak Cinderella, dia punya ending yang happy ending or sad ending? Ya, happy ending. Jadi penyelesaian masalahnya happy. Kalau misalnya Malin Kundang, happy ending or sad ending? Iya, kalau Malin Kundang akhir ceritanya sad, jadi menyedihkan. Nah, di situ disebutkan akhir dari ceritanya. Oke, everyone, tadi sudah Miss sebutkan ya generic structure dari naratif teks. Sekarang Miss punya nih salah satu contoh dari naratif teks. Biasanya di awal ceritanya tuh selalu ada kata-kata seperti ini. Kita lihat. Once, long ago, in the deep blue below. Don't be silly, Grandmother. Everybody knows there's no such thing as mermaids. In times of old, the world was full of wonder and magic. But times change. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Oke, my beloved students, thank you so much for your attention. Semoga kalian paham ya mengenai materi naratif teks yang barusan disampaikan. Thank you so much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.